Apakah kamu sudah siap menghadapi tes wawasan kebangsaan dalam SKD CPNS 2025? TWK adalah bagian yang sering dianggap sulit oleh banyak peserta CPNS karena menguji pemahaman tentang ideologi negara, sejarah, serta nilai-nilai kebangsaan yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Tapi tenang teman-teman, di video ini kita akan membahas jenis soal TWK yang sering muncul dalam SKD CPNS 2025. Kita juga akan membahas strategi menjawab soal dengan cepat dan tepat, dan tentunya akan ada latihan soal TWK beserta pembahasannya. Tonton video ini sampai habis agar kamu bisa lebih siap menghadapi SKD CPNS dan meraih skor maksimal di TWK. Teman-teman, ada beberapa strategi yang bisa kamu terapkan dalam menjawab soal TWK agar jawabannya cepat dan tepat. Yang pertama, kamu harus kuasai materi dasar kebangsaan dengan mempelajari kembali butir-butir Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu juga harus pahami isi dan makna Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Yang kedua, teman-teman bisa menerapkan teknik eliminasi jawaban. Tentunya dengan membaca soal dengan cermat terlebih dahulu, kemudian cari kata kunci yang berkaitan dengan materi TWK. Perhatikan nih, teman-teman harus menghindari jawaban yang bertentangan dengan prinsip kebangsaan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, nih teknik yang terakhir, teman-teman harus latihan soal secara rutin. Karena semakin sering latihan, teman-teman semakin terbiasa dengan pola soal TWK. Teman-teman juga bisa gunakan aplikasi simulasi tryout untuk mengukur kemampuan teman-teman sebelum ujian. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal nomor 1. Di sini aku bacakan aja ya soalnya ya. Salah satu bentuk partisipasi generasi muda dalam upaya bela negara di lingkungan instansi pemerintahan adalah dengan apa nih teman-teman, kira-kira jawaban yang paling benar, yang paling tepat, yang paling mencerminkan upaya bela negara di lingkungan pemerintahan adalah dengan Oke, betul ya. Jawaban yang paling benar adalah B. Kenapa? Karena di sini dari jawaban, kalau misalnya kita lihat nih di opsi yang B ini sangat menunjukkan sikap kita yang ingin berkontribusi dan meningkatkan kapasitas diri, teman-teman. Kapasitas diri yang mana programnya itu sejalan dengan upaya bela negara yang ada di instansi pemerintahan. Kayak gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat di opsi A, ini menjadi pegawai negara sipil tanpa memahami tugas dan tanggung jawabnya, ini red flag banget ya teman-teman, ini jangan. Kemudian yang opsi C, menghindari kritik terhadap kebijakan pemerintah, ini juga jangan teman-teman, karena kritik bagi pemerintah tentunya dengan cara-cara yang baik dan benar itu sangat baik gitu ya. Jadi menghindari kritik itu, waduh, jangan deh teman-teman. Terus mengadakan media sosial sebagai satu-satunya sumber informasi mengenai kebijakan pemerintah, ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena diversifikasi informasi itu sangat penting. Jadi jangan cuma lewat sosial media aja. Terakhir, tidak berpartisipasi dalam pemilu karena merasa satu suara tidak berpengaruh. Ini waduh, ini juga tidak boleh teman-teman. Kita tahu bahwa salah satu peran kita sebagai rakyat Indonesia adalah memilih pemimpin yang sesuai dengan visi misi kita, dan kita lihat bahwa pemimpin tersebut berkapasitas. Jadi ketika kita tidak mengikuti pemilu ini, waduh, ini sayang banget ya, jadi jangan sampai. Oke, selanjutnya, ini sudah ada pertanyaannya. Silahkan teman-teman stop dulu aja videonya ya. Stop dulu aja videonya, kemudian kira-kira jawaban yang paling tepat apa nih teman-teman? Oke, betul ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah B. Mendorong inisiatif masyarakat untuk berkolaborasi dalam berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menangani dampak bencana alam sambil mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap kegiatan. Kenapa jawabannya benar? Ya karena tadi ini ya, ini mendorong inisiatif masyarakat nih. Kita sebagai ASN memiliki pengaruh yang cukup gitu untuk mengajak masyarakat berbuat kebaikan gitu ya dalam berbagai kegiatan sosial nih, bisa disebutkannya seperti ini, sambil mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini sikapnya itu atau perilaku seperti ini tuh sangat efektif ya teman-teman untuk menghadapi tantangan yang tadi ya sudah disebutkan dalam soal kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut aja ke soal nomor 3. Silakan teman-teman baca dulu soalnya dan kira-kira jawaban yang paling benar apa nih teman-teman. Oke, jawaban yang paling benar adalah B lagi ya.
yaitu memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik masyarakat. Nah ini ya tujuannya untuk menciptakan kondisi yang damai, tentram, terlepas dari perbedaan. Dan jawaban yang paling logis, paling masuk akal, dan paling mencerminkan upaya untuk menciptakan kedamaian adalah opsi B, memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik masyarakat. Kalau misalnya pilihan A, C, D, atau E itu salah ya, dan ada juga yang tidak relevan gitu ya. Gitu teman-teman. Nah selanjutnya ya, ini soal studi kasus lagi nih. Pertanyaannya tentang tindakan yang paling tepat untuk mempertahankan integritasnya ketika dihadapi pada suatu kondisi. Kira-kira jawaban yang paling tepat berdasarkan studi kasus di atas apa nih teman-teman? Oke, jawaban yang paling benar adalah B lagi ya teman-teman. Kenapa jawaban yang paling benar B? Nih, memprioritaskan proposal yang lebih kompetitif meskipun harus menjelaskan keputusan tersebut kepada rekan kerjanya. Ini menunjukkan kalau selain berintegritas tadi ya, kenapa berintegritas? Karena ini kita sebagai Andi gitu, Andi ini menunjukkan sikap yang objektif. Objektif ini penting banget nih teman-teman, memiliki sikap yang sangat objektif dan juga ini nih transparan. Kalau misalnya kita milihnya ini salah karena ini artinya kita tidak objektif, sebaliknya ya tidak objektif. Nah ini melanggar banget integritas nih teman-teman. Kalau misalnya C juga ini nggak profesional ya, unprofessional and unethical. Terus kalau yang D ini sama juga, ini idem lah pokoknya teman-teman, ini sama dan menyebutkan hubungan pribadinya dengan perusahaan temannya dalam laporan evaluasi proposal juga ini tidak transparan. Oke, gitu. Sampailah kita pada soal terakhir ya. Ini aku bacakan aja, nah ini soal terakhir. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, bagaimana seharusnya bahasa Indonesia beradaptasi untuk mempertahankan relevansi dan pengaruhnya berdasarkan prinsip-prinsip yang diusung dalam Sumpah Pemuda. Apa nih kira-kira teman-teman jawaban yang paling tepat? Ini soalnya yang kita rasakan sehari-hari ya ternyata. Oke, jawaban yang paling tepat adalah B ya teman-teman. Kenapa? Karena dilihat dari kondisi sekarang, itu bahasa Indonesia perlu mengadaptasi dan memperkenalkan standar baru yang bisa menggabungkan nih bahasa asing dan teknologi modern. Nah ini memungkinkan, ini akan bikin bahasa Indonesia itu tadi ya tetap relevan dan bisa digunakan secara efektif di era digital. Oke, gitu aja teman-teman untuk pembahasan videonya hari ini. Teman-teman, biar nilai teman-teman memuaskan dan tentunya sukses menghadapi seleksi CPNS, teman-teman bisa banget pakai kitab ini ya teman-teman, Smart Book, buku soal CPNS terbaru. Ini lengkap banget 100%, ada TU-nya, ada TWK-nya, ada TKP-nya. Isinya ada ribuan soal yang bisa teman-teman konsumsi setiap hari ya. Dan yang bagusnya adalah selain memuat soal dan materi ya teman-teman, di dalam buku ini juga termuat pembahasannya nih, penjelasannya by video. Teman-teman tinggal scan aja di video QR dan ya pokoknya teman-teman tinggal belajar dengan rajin dan jangan lupa berdoa. Jadi ini bukunya buku overpower banget sih sebenarnya teman-teman. Jadi pokoknya jangan ragu untuk order, segera masukkan ke keranjang di bawah ini dan mulai belajar CPNS dari sekarang biar teman-teman segera menjadi abdi negara, kebanggaan bangsa. Mantap jiwa. Untuk meningkatkan peluang teman-teman dalam seleksi CPNS 2025, kamu bisa download aplikasi Jadi ASN di app.jadiasn.id. Di sana tersedia berbagai macam jenis soal, pembahasan materi, serta tryout secara real time nih teman-teman. Nah gitu aja mungkin untuk video hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar teman-teman tetap mendapatkan update tentang seleksi CPNS 2025. Sampai jumpa di video berikutnya.